mengoperasikan proyek yang telah kita bangun. Aplikasi yang kita buat ini berikan nama SKKP, yaitu Sistem Informasi Kerja Praktek dan Skripsi, yang berguna untuk melakukan pendaftaran sidang kerja praktek, prasidang, sidang akhir, dan sidang komprehensif. Proyek yang kita buat sudah di-upload ke server online. Ini yang sedang aktif berada di lokal, dan alamat yang sudah online-nya sudah kami upload di alamat seperti ini sebagai berikut. Untuk menghindari lambat jaringan, kita akan menjalankannya di lokal server, yaitu yang ini. Oke, di sini tampilan awal terlihat ada beberapa icon yang menunjukkan bahwa pendaftar, yang menampilkan jumlah pendaftar yang jumlah pendaftar mahasiswa pada suatu sidang. Nah, ini pada header ada informasi jadwal sidang yang akan dilaksanakan, menandakan bahwa ada jadwal sidang yang akan dilaksanakan pada tanggal tertentu. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa icon, ada beberapa informasi sidang yang akan dilaksanakan, yaitu prasidang, kemudian yang pelaksanaannya yaitu hari Selasa tanggal 18, kemudian tanggal pendaftaran dibuka tanggal 10, dan tanggal tutup adalah Jumat di bulan 7. Kemudian untuk sidang akhir tidak ada pelaksanaan, dan kerja praktik tidak ada juga pelaksanaan. Kemudian untuk satu lagi ada yang dilaksanakan juga. Kita bisa lihat di sini akan dilaksanakan di Jumat, tanggal buka dan tanggal tutup. Nah, 11. Nah, jika kita ingin menambahkan jadwal sidang, misalkan untuk sidang akhir, di sini kan bertanda merah, berarti tidak ada pelaksanaan. Nah, misalkan kita akan menambahkan jadwal, dapat diatur di menu kelola sidang. Oh ya, ini user sudah login sebagai admin, di mana admin ini dipegang oleh bagian prodi. Bagian prodi ini nanti ya hak aksesnya adalah sebagai berikut, yaitu mengelola pengguna, mengelola data pendaftaran. Kita lihat di sini pengguna ada akun, yaitu di sini dari data user, kemudian ada mahasiswa, merupakan data mahasiswa yang berisi data mahasiswa, dan ada juga data dosen seperti ini. Nah, dosen di sini terdiri dari beberapa level. Levelnya itu nanti ada level sebagai pembimbing KP atau penguji, kemudian prodi yang mempunyai hak akses masing-masing. Nah, untuk pembimbing KP bisa mengaksesnya hanya ketika mahasiswa sudah melaksanakan sidang, yaitu untuk memberikan nilai. Nah, tugas prodi yaitu seperti nanti saya akan informasikan lebih lanjut.
kita lanjutkan dulu ke tugas-tugas admin di sini. Nah, untuk mengelola di sini akun mahasiswa, kemudian dosen, kemudian akan mengelola data pendaftaran yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, di sini akan tampil seluruh mahasiswa yang mendaftar pada tiap sidang. Dan nanti kita bisa memfilternya atau melakukan pencarian berdasarkan sidang yang mereka ambil. Di sini ada komprehensif dan prasidang, berarti mahasiswa yang sedang aktif pada sidang kali ini adalah kompre dan prasidang saja. Kemudian di sini admin juga bisa melakukan pengelolaan nilai, yaitu bisa menambah nilai, mengubah nilai, dan menghapus suatu nilai jika terjadi kesalahan. Ini di menu admin ini, di sini akan tampil beberapa item penilaian, yaitu nilai pembimbing, penguji, kerja nilai penguji, kemudian ada nilai perusahaan, kemudian juga ada nilai akhir, kemudian indeksnya nanti akan muncul secara otomatis. Berbeda dengan user yang login sebagai pembimbing, berarti nanti dia hanya bisa memberikan penilaian pembimbing saja yang ini, dan item ini tidak akan muncul. Jika dia sebagai penguji, maka item penilaian itu akan sebagai penguji ini saja. Tapi kemudian bagian admin, yaitu yang dipegang oleh Prodi, dia bisa melengkapi nilai jika ada suatu nilai yang masih kosong. Nah, misalkan nilai perusahaan ini diinputkan oleh admin atau Prodi. Nah, nilai KP. Kemudian berikutnya mengelola nilai skripsi. Ini ada nilai master. Kenapa ada nilai master? Di sini nanti ada penilaian prasidang dan sidang. Dimana nilai prasidang ini akan diambil dari nilai detail. Kenapa ada nilai detail? Karena pelaksanaan sidang KP dan prasidang itu pada waktu yang berbeda. Ketika kita menginputkan di sini penilaian, misalkan untuk prasidang, maka dia akan mengupdate nilai yang ada di nilai master. Jadi prasidang dia akan bisa di sini. Dan jika dia sudah melakukan sidang skripsi, maka akan muncul di sini. Kemudian satu lagi ada nilai kompre, yaitu nilai kompre itu adalah ujian praktek mahasiswa. Kemudian nanti akan dikalkulasikan nilai akhirnya. Oke, kemudian berikutnya ada tahun ajaran. Tahun ajaran yang sedang aktif itu tahun ajaran berapa pada suatu sidang. Ini untuk yang admin. Di sini saya akan menambahkan kategori sidang yang baru. Tadi sudah ada 2 yang aktif. Ini sidang. Nah, di sini tanggalnya kapan sidang itu akan dilaksanakan. Tadi akan dilaksanakan tanggal 18 sidang yang lain, pada sidang yang lain. Biasanya di institusi kami untuk pelaksanaan sidang di hari yang sama, serentak, meskipun berbeda-beda jenis sidang. Nah, misalkan di sini saya akan menambahkan tadi yang belum muncul, kita coba lihat di sini apa ya yang belum muncul itu. Nah, yang si merah adalah sidang akhir dan kerja praktek yang belum ada. Menambahkan kan di sini kerja
praktek, nah sidang praktek pengajaran saya yang berapa. Sekarang posisi ada di 2019 ganjil. Dengan status ini apakah aktif atau tidak aktif. Ketika statusnya aktif, maka dia akan mengisi informasi yang merah ini menjadi seperti ini, seperti yang di atas. Ada pemberitahuan pelaksanaan sidang, kemudian tanggal buka tanggal berapa, tanggal berapa. Oh ya, tanggal buka di sini adalah tanggal buka melakukan pendaftaran, dan tentunya tanggal ditutupnya. Jika mahasiswa melewati pada batas tertentu, maka posisinya akan merah seperti ini, sehingga mahasiswa tidak akan melakukan pendaftar jika pendaftarannya sudah melewati batas yang sudah ditentukan. Oke, lanjut lagi di sini tanggal bukanya kita bisa setting lagi tanggal 18. Biasanya waktu pembukaan itu seminggu dari tanggal 10 misalkan sampai dengan tanggal 15 Sabtu, kemudian simpan. Nah, kita lihat di sini sekarang kita refresh, maka sudah sampai sudah aktif. Oke, berikutnya akan logout dari prodi, akan login sebagai mahasiswa. Di sini saya sudah membuat sebuah user untuk login mahasiswa berupa NIM, pendaftaran sidang. Nah, ini siswa sudah berhasil login dengan NIM seperti ini, NIM dan nama. Nantinya ada kenalan online. Nah, ini saya akan menambahkan yang masih 0 ini misalkan sidang skripsi. Di sini posisinya masih 0. Ketika melakukan pendaftaran, sesuai melakukan pendaftaran, maka akan berubah menjadi 1 dan akan bertambah terus ketika mahasiswa yang lain mendaftar, sehingga mahasiswa dan dosen akan tahu siap ada berapa orang jumlah yang mendaftar. Oke, kita coba lagi sini. Pembimbingnya siapa? Satu, kemudian ada 2 pembimbing 2. Ini judulnya apa? Ini kita refresh. Ini tadi saya sebagai mahasiswa tersebut mendaftar pada sidang KP. Kita refresh, otomatis akan bertambah. Kemudian mahasiswa nanti bisa melihat nilai setelah mereka melakukan sidang. Ini informasi nilai. Sini pembimbing sudah memberikan nilai, kemudian penguji nanti akan login sebagai penguji dan memberikan nilai, maka muncul di sini. Kemudian indeksnya nanti juga akan muncul, sehingga mahasiswa tahu hasil sidang dia itu nilainya berapa. Kalau pada manual ini prosesnya sangat lama sekali, karena harus merekap dan menghitung nilai dari tiap pembimbing, penguji, dan nilai dari perusahaan. Nah, nilai KP, kemudian di sini nilai skripsi. Di sini tidak ada pembukaan hasil karena dia belum melakukan sidang skripsi.
Kemudian berikutnya logout dan login akan login sebagai pembimbing. Berarti jika login sebagai pembimbing tersebut bertugas untuk memberikan nilai bimbingan, nilai pembimbing. Saya sudah menambahkan akun, itu namanya Dwi, passwordnya dan login. Ini tampilan untuk penilaian untuk hak akses dari pembimbing. Untuk penilaiannya tadi nilai KP ya, nilai KP, KP-nya berapa. Di sini ada auto complete. Menggunakan auto complete kita bisa cari berdasarkan nama atau berdasarkan ini, misalkan namanya boleh ada yes, klik ini. Oh, sorry. Ini kemudian bawahnya berapa. Itu maka nilai pada mahasiswa yang mengikuti tidak ditambahkan. Oke, nah di sini penguji tidak bisa menghapus nilai yang sudah diberikan, dia hanya bisa mengubahnya saja. Mengubah bisa, tapi hak aksesnya ditolak karena menghapus itu merupakan hak aksesnya dari admin atau prodi. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Jadi intinya program yang kami buat ini berguna untuk mahasiswa untuk melakukan pendaftaran, kemudian prodi juga untuk mempermudah pekerjaan mereka ketika pelaksanaan sidang, kemudian mempermudah bagi pembimbing untuk memberikan penilaian, memberikan penguji untuk mempermudah penguji juga memberikan penilaian, dan pada tiap-tiap jenis user atau oleh jenis user mempunyai akses yang berbeda-beda dan tampilannya juga mempunyai tampilan yang berbeda-beda. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.